bersama saya Wanda Teresa, NIM 221041731 dari Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan atau menjawab pertanyaan yang telah dikirim oleh Bapak Andi Bersalin, SEMM, selaku dosen pengampu mata kuliah Supply Chain Management. Nah, tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester. Baiklah teman-teman, kita langsung saja masuk pada pembahasan yang pertama atau pertanyaan yang pertama. Apa itu logistik manajemen dan supply chain manajemen? Nah, menurut Indrajit 2002, persamaan supply chain manajemen dan logistik manajemen terdapat persamaan antara supply chain manajemen dan logistik sebagai berikut. Yang pertama, pengelolaan arus barang atau jasa. Yang kedua, kesamaan dalam pengelolaan, pembelian, pergerakan, penyimpanan, pengangkutan, administrasi, dan penyaluran barang. Dan yang ketiga, kesamaan dalam tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan barang tersebut. Nah, terdapat juga perbedaan antara supply chain manajemen dan logistik manajemen. Nah, menurut Hugos pada tahun 2004 mengungkapkan perbedaan antara supply chain manajemen dan logistik manajemen. Pertama, logistik manajemen lebih fokus pada aktivitas-aktivitas seperti pengadaan, distribusi, pemeliharaan, dan manajemen persediaan. Nah, sedangkan supply chain manajemen fokus supply chain manajemen memiliki cakupan yang lebih luas, tidak hanya pada manajemen produksi dan distribusi, namun meliputi pemasaran, pengembangan produk baru, keuangan, dan layanan konsumen. Oke, yang berikutnya, pertanyaan yang kedua, pengertian, proses tahapan, dan tujuan dalam bisnis. Oke, kita langsung saja supply chain management. Apa definisi dari SCM? Yaitu kegiatan yang memanfaatkan teknologi bermaksud untuk mengelola semua proses yang terlibat dalam pembuatan produk mulai dari pengolahan bahan mentah hingga sampai ke tangan konsumen. Kemudian, bagaimana tahapan SCM? Nah, yang pertama adalah pemesanan. Jadi, untuk memastikan bahwa proses produksi barang dan penjualannya sudah sesuai permintaan konsumen atau kebutuhan pasar. Kemudian, tahapan berikutnya adalah tahapan perencanaan. Jadi, setelah pemesanan, ini kita rencanakan produksinya. Perlu direncanakan produksinya tadi dengan purchasing tadi. Nah, kemudian yang berikutnya adalah pengadaan. Ya, tentu saja ketika ingin produksi membutuhkan barang-barang baku untuk diolah, dan ini perlu juga mempertimbangkan masalah. Biasanya ada tahap-tahapnya dalam pengadaan itu. Misalnya, mulai dari pengajuan, pembelian, kemudian penilaian pengajuan, persetujuan persetujuan pembeli, dan pemesanan ke supplier atau pemasok. Kemudian tahapan berikutnya adalah tahapan produksi. Proses produksi merupakan proses yang mengolah seluruh bahan baku tadi menjadi produk-produk jadi. Proses ini biasanya tidak hanya melibatkan tenaga kerja manusia, biasanya juga melibatkan mesin. Selanjutnya adalah inventory, pengolahan gudang. Setelah produksi selesai, tentu saja perlu digunakan karena tidak semua kemudian dikirim oleh ke distributor. Kemudian yang berikutnya adalah tahap pengiriman atau distribusi. Setelah barang di packing kemudian digudangkan, suatu saat pasti akan dikeluarkan untuk didistribusikan. Kemudian yang berikutnya adalah retur. Jadi retur adalah biasanya terjadi kalau konsumen mengajukan pengembalian karena mungkin pertama terdapat kekurangan, kerusakan, kemudian
kerugian saja atau kekeliruan jumlah sebenarnya nggak rusak, tapi mungkin jumlahnya kurang spesifik, tidak sama atau standarnya tidak sesuai standar, misalnya begitu. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya. Jelaskan peran SCM di restoran, universitas atau pabrik lainnya. Nah, definisi saya mengambil peran pada bisnis kuliner. Ada 4 peran yang penting dalam supply chain management dan bisnis kuliner. Yang pertama adalah perencanaan. Yang pertama adalah fungsi yang harus kita ketahui. Yang pertama yang menjadi juga awal dari proses CM adalah yaitu ada demand planning. Itu adalah bagaimana perencanaan dilakukan atas permintaan konsumen yang memiliki kaitan erat dengan fungsi marketing atau sales. Dan yang kedua adalah supply planning, yaitu perencanaan atas berapa banyak sebetulnya bahan baku yang diperlukan serta materi pendukung yang harus tersedia untuk memenuhi permintaan tersebut. Peran yang kedua adalah pengadaan atau searching, yaitu di mana SCM memastikan pengadaan bahan-bahan yang diperlukan. Jadi setelah direncanakan, kemudian sekarang diadakan barangnya, hal yang dikelola termasuk proses pencarian supplier. Nah, yang ketiga adalah fungsi produksi atau singkatnya proses ini adalah tentang proses pembuatan produk akhir, hal-hal yang perlu dikelola, misalnya bagaimana standar produksi di dapur atau di bar, berapa tingkat kematangan yang pas, dan bagaimana proses pengecekan kualitas atas produk. Jadi untuk menjaga cita rasa dan kepuasan konsumen. Kemudian yang keempat adalah pengantaran atau delivering. Nah, untuk bisnis kuliner yang baru memiliki satu cabang bisa memiliki beberapa atau banyak cabang. Biaya pengiriman, modal transportasi, dan harus direncanakan dengan baik sehingga distribusi produk dapat dilakukan. Nah, itu adalah peran di dalam bisnis kuliner. Nah, yang selanjutnya, pertanyaan yang terakhir, jelaskan konsep dasar SCM, tujuan SCM, elemen SCM, persediaan dalam SCM, dan proses bisnis SCM. Nah, untuk pembahasan yang pertama, konsep dasar SCM. Supply chain management atau SCM terkait dengan seluruh aktivitas yang terlibat dalam pengadaan dan penggunaan dari sebuah produk jasa. Jadi bisa kita definisikan bahwa supply chain management itu merupakan suatu konsep pengelolaan produk melalui integrasi yang terbentuk antara pemasok atau supplier, pembuat atau produser, penyalur atau distributor, gudang atau warehouse, dan penjualan atau retail, serta konsumen hingga diperoleh suatu pola distribusi produk dengan jumlah, lokasi, dan waktu yang tepat. Nah, berikutnya tujuan SCM. Ada 3 tujuan di sini. Yang pertama, mengoptimalkan pengiriman. Maksudnya, suatu perusahaan harus mengelola rantai pasok sebagai suatu entitas dengan tercapainya koordinasi dari rantai pasokan perusahaan, maka di tiap channel atau rantai pasokan perusahaan tidak akan mengalami kekurangan, juga tidak sampai kelebihan barang atau terlalu banyak istilahnya. Nah, tujuan yang kedua yaitu meminimalkan
ongkos. Nah, di sini tujuan manajemen rantai pasok adalah untuk mencapai biaya yang minimum atau yang paling sedikit dan tingkat pelayanan yang maksimum. Dan yang terakhir, tujuan yang ketiga yaitu untuk meningkatkan pelayanan yang manajemen rantai pasok mempertimbangkan suatu fasilitas yang berpengaruh terhadap produk yang dihasilkan, biaya yang diperlukan dalam memenuhi kebutuhan sehingga bisa meningkatkan kualitas pelayanan konsumen. Nah, itu tujuan dari SCM. Berikutnya yaitu elemen supply chain management. Elemen SCM. Nah, di sini ada 6 elemen SCM. Yang pertama itu produksi atau produk apa sih yang diinginkan pasar. Kemudian berapa banyak yang harus diproduksi dan kapan. Berikut ini termasuk penciptaan jadwal produksi induk yang terkait dengan kapasitas produksi, penyeimbangan dan penjadwalan kontrol kualitas dan pemeliharaan peralatan. Nah, yang berikutnya, elemen yang kedua tentang persediaan atau inventory. Permasalahan persediaan itu terkait jawaban dari pertanyaan berikut. Pertama, persediaan apa saja yang harus disimpan pada setiap tahap dalam rantai pasokan? Nah, tujuan utama persediaan adalah untuk penyangga terhadap ketidakpastian rantai pasok, tapi menyimpan persediaan dalam jumlah besar memerlukan biaya yang besar pula. Nah, yang ketiga yaitu lokasi. Permasalahan lokasi itu terkait dengan jawaban pertanyaan berikut. Di mana sih lokasi fasilitas untuk produksi dan penyimpanan persediaan? Berikutnya, pertanyaannya adalah di mana lokasi yang memerlukan biaya paling efisien dan untuk produksi yang menyimpan persediaan. Ketika pertanyaan-pertanyaan tersebut terjawab melalui analisis yang tepat, maka bisa menentukan jalur yang tepat pula menyimpan produk kepada konsumen. Oke, berikutnya, elemen yang keempat, yaitu transportasi. Nah, permasalahan mengenai transportasi itu terkait dari jawaban-jawaban berikut. Pertama, bagaimana persediaan dipindahkan dari suatu lokasi rantai pasok ke lokasi lainnya. Nah, biasanya transportasi udara dan truk secara umum lebih cepat dan variabel, tapi biasanya mahal juga. Pengiriman lewat laut dan kereta api lebih murah, namun lambat, memerlukan waktu yang transit yang lama. Nah, kalian bisa memilih yang mana yang paling efisien. Oke, yang terakhir, elemen yang terakhir yaitu informasi. Permasalahan terkait informasi umumnya menyangkut jawaban dari jawaban-jawaban pertanyaan-pertanyaan berikut. Pertama, berapa banyak data yang harus dikumpulkan dan seberapa banyak informasi dapat dibagikan. Nah, informasi terkini dan akurat dapat membantu membuat koordinasi yang lebih baik dan mengambil keputusan yang tepat. Dengan informasi yang baik dan tepat, keputusan-keputusan dengan informasi yang baik dan tepat, keputusan strategis dapat diambil. Apa yang akan diproduksi dan berapa banyak, di mana lokasi produksi dan menyimpan persediaan, serta cara terbaik untuk memindahkannya. Nah, itu adalah elemen SCM. Oke, yang berikutnya kita lanjut ke yang keempat, persediaan dalam SCM. Nah, di sini ada 4 jenis persediaan. Pertama, raw material atau bahan baku. Mata rantai pertama ada di pabrik pembuat bahan baku ini, dan mata rantai terakhir ada di pabrik pembuat produk akhir, bukan di konsumen akhir. Nah, kemudian jenis persediaan yang kedua yaitu barang setengah jadi. Permulaan rantai pasok ada di pabrik pembuatan bahan jadi.
setengah jadi hasil dari hasil proses bahan baku. Bahan setengah jadi dapat langsung diproses di pabrik yang sama menjadi bahan jadi, tapi dapat juga dijual kepada konsumen sebagai komoditas. Nah, persediaan jenis ini adalah persediaan yang digunakan untuk menunjang pabrik membuat barang jenis tersebut, yaitu untuk pemeliharaan, perbaikan, dan operasi peralatan pabriknya. Nah, begitu. Jenis persediaan yang ketiga yaitu barang komoditas. Jenis persediaan ini adalah barang yang dibeli oleh perusahaan tertentu sudah dalam bentuk barang jadi dan diperdagangkan, dalam arti dijual kembali kepada konsumen. Berikutnya jenis persediaan terakhir yaitu barang proyek. Persediaan jenis ini adalah material dan suku cadang yang digunakan untuk membangun proyek tertentu, misalnya membuat pabrik baru. Nah, yang berikutnya proses bisnis SCM. Nah, di sini ada 8 proses inti bisnis SCM, itu saling berkaitan satu sama lainnya. Nah, untuk yang pertama, customer relationship management. Kedua, customer service management. Ketiga, demand management. Keempat, customer demand fulfillment. Yang berikutnya manufacturing full management. Berikutnya procurement, pengembangan produk dan komersialisasi. Dan yang terakhir itu ada retur. Nah, itu adalah 8 proses bisnis dalam supply chain management. Baiklah teman-teman, hanya sekian yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Jika ada kekurangan kata atau ada yang kurang jelas, teman-teman bisa lihat pada setiap slide PPT di video ini ada link yang telah saya cantumkan. Nah, teman-teman bisa lihat di situ untuk penjelasan yang lebih jelas dan lebih rinci lagi. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.